Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, sekarang kita di mana ya, Kak Sekar? Aduh, kita di mana sih? Di mana Ayo, sekarang ya? ada yang bisa nebak nggak kita di mana? Ada yang tahu nggak kita di mana? Kita di mana, Kak Sekar? Kita di Alaska. Nah, ayo sekarang kita masuk aja yuk, Kak ya. Kita mau ibadah Padang hari ini. Yuk, Ayo, kita ayo, masuk aja yuk. Oke. Wah, indah banget ya Kak. Asri sekali. Wah, dingin banget di sini ya. Nah, kita sudah ada di tengah-tengah Alaska nih. Ya, adik-adik, walaupun adik-adik ibadah di rumah bersama mama dan papa di rumah dan kakak-kakak di sini semuanya di Alaska, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dan selalu bersama kita. Mari kita pujikan Daki-Daki. Tepuk tangan ya. Gerakannya ikutin Kak Sekar sama Kak Tias, oke? Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur, hanya dengan berkat dan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekar, tahu nggak? Kelengkeng di rumahku sedang berbuah banyak banget. Oh ya? Iya, kamu tahu nggak kenapa kelengkeng di rumahku bisa berbuah? Kenapa Kak? Karena ranting-ranting itu menempel pada pokok yang kuat dan dia mengambil nutrisi dari tanah sehingga dia berbuah besar dan banyak banget. Oh, jadi seperti kita ya Kak, orang percaya yang kalau menempel pada pokok yang kuat yaitu Yesus, maka kita akan berbuah. Iya, betul banget, seperti lagu setelah ini yang kita nyanyikan sama-sama, yaitu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita
Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kak, tanamannya di sini tinggi-tinggi ya. Subur-subur, asri, sejuk lagi hawanya. Iya ya, tidak menyangka dulu mereka itu bibit yang masih sangat kecil, tapi ternyata bisa tumbuh seperti ini. Wow, Tuhan luar biasa ya. Nah, saat ini kita berada di tempat ini sama adik-adik yang ada di rumah pun, itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat menyayangi kita dan selalu ada untuk kita. Nah, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama memujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita mau pujikan sekali lagi dengan mempersiapkan hati dan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena di tempat ini Tuhan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga anak-anak-Mu Tuhan yang memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah masing-masing. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak-Mu dan membuka hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan Yesus firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Jess, di sini tanamannya indah-indah ya. Sejuk, tempatnya sejuk, asri. Tanamannya tumbuh tinggi, pasti tanahnya subur. Ya enggak? Pada ngobrolin apa nih? Mas Bima. Ini Kak, ngomongin tanaman di sini nih kok bisa tumbuh tinggi. Oh ya, pasti tanahnya subur nih. Oh iya, betul sekali ya. Ini tanamannya bisa tinggi, pasti tanahnya subur. Nah, Kak Sekar sama Kak Jesa, tahu nggak kalau di Alkitab tuh juga ada sebuah perumpamaan yang baik loh. Wah, apa itu Kak? Nah, perumpamaan tentang seorang penabur. Masih ingat nggak ceritanya? Yang mana nih? Masih ingat nggak? Yang mana? Masih ingat ya? Oh, nggak ingat ya? Iya. Nah, perumpamaan seorang penabur. Nah, penabur ini kita ibaratkan petani ya. Nah, ada seorang petani nih ya Kak ya. Ini ambilnya di Matius 13 ayat 1 sampai 23 nih. Kita ibaratkan penabur itu petani ya. Ada seorang petani, dia mau membawa biji-bijian. Kira-kira apa biji yang pas yang mereka tanam? Biji padi? Biji padi, boleh, boleh. Nah, ada seorang petani, dia membawa biji padi. Mau menanam ke mana? Ke sawah. Betul sekali. Dia berjalan membawa biji padi itu mau ditanam di sawah. Tapi ada biji jatuh di pinggir jalan. Nah, kira-kira bijinya bisa subur nggak? Bukan bisa subur, bisa bertumbuh dengan baik nggak? Kayaknya bisa tumbuh Kak. Bisa tumbuh? Bisa nggak kira-kira? Nggak. Karena apa? Kalau bisa tumbuh yang bagaimana? Kalau enggak bagaimana? Bisa tumbuh, tapi dimakan burung. Oh iya ya, betul. Mungkin ya, dia sebelum tumbuh dia dimakan burung dulu. Ada burung, burung pipit nih, wah, ada biji kumakan, jadi tidak bisa tumbuh. Nah, ada yang mengganggunya, ada yang memakannya. Nah, ada lagi nih, bijinya Kak, itu jatuh di tempat yang banyak semak-semak berdurinya. Nah, kira-kira bisa tumbuh nggak? Bisa Kak, Terus? tapi nggak bisa tinggi pasti. Nggak bisa tinggi, karena apa? Karena di tempat semak-semak. Oh, semak-semak ya? Iya. Dia terhimpit-himpit gitu ya? Akhirnya nggak bisa tumbuh dengan baik ya? Iya. Nggak bisa berbuah ya? Oh, betul. Nah, sekarang nih, petaninya sudah sampai di mana? Sawah. Betul, dia ditanam di sawah. Ditanam satu-satu, kira-kira bisa tumbuh nggak? Bisa dong. Nah, karena apa? Karena di tempat yang semestinya dan pasti tanahnya subur. Pasti tanahnya subur. Nah, intinya kalau biji itu ditanam di tempat yang subur, pasti dia bisa Tumbuh. Nah, Kak, ini loh, ada firman Tuhan juga mengatakan demikian. Kita bisa bertumbuh menjadi iman kita bisa bertumbuh menjadi besar. Kira-kira karena apa? Karena firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan, betul sekali. Nah, ketika kita ya Kak, ada firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, lalu firman Tuhannya kita terima dengan baik, lalu kita hayati, kita renungkan, lalu kalau tidak bisa, kita buka lagi, kita belajar firman Tuhan lagi, dan akhirnya kita dapat mengerti, firman-Nya itu membuat iman kita menjadi apa? Bertumbuh dan menjadi berbuah besar, betul, Ya. besar maupun berbuah. Nah, itu Kak, jadi ibarat tanah itu Kak, tanah itu ibarat firman Tuhan. Kalau tanahnya baik, itu kalau kita menanam tanaman yang biji kita tanam di tanah yang baik, maka tanaman itu akan bertumbuh dengan baik. Nah, firman Tuhan juga demikian. Ketika kita hidup kita isi dengan firman Tuhan, maka iman kita juga akan bertumbuh dengan baik, sehingga hidup kita juga akan menghasilkan apa? Buah yang baik juga. Buah yang baik. Nah, kira-kira buah yang baik itu seperti apa ya? Misalnya membantu orang tua, Betul. mengerjakan PR, Betul. berdoa, Betul. membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kak Jesa, apa lagi Kak Jesa?
firman Tuhan untuk iman kita berbuah itu seperti apa kira-kira? Nah, Kak Jesa bingung nih. Nah, adik-adik, kadang kita juga bingung ya, kita akan berbuah seperti apa. Tetapi kita tahu, kita saat ini harus belajar firman Tuhan supaya kita tidak bingung seperti Kak Jesa tadi ya, Kak Jesa ya. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan akan dapat kita laksanakan atau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kira-kira siapa yang mau terus belajar firman Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Yeay. Siapa yang akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangannya. Saya. Sekarang Kak Jesa mau? Mau. Semangat Kak Jesa? Belajar firman Tuhan? Ya. Yeay, Kak Jesa mau. Adik-adik mau juga? Nah, selamat belajar firman Tuhan dengan baik. Dipahami, dibaca. Kalau tidak tahu, tanya mama papa. Kalau tidak tahu, tanya siapa lagi kira-kira? Tanya Kak Bima. Kak Bima, Kak Sekar, Kak Jesa. Tanya oma, opa, atau kakek nenek, atau semua yang tahu. Oke? Oke, kita mau menutup untuk renungan ya. Ini renungan kita belajar, tapi belajar dari alam juga ya Kak ya. Ya, betul Kita mau sekali. berdoa. Adik-adik juga ikut berdoa ya. Mari kita berdoa. Saya antarkan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami harus selalu melekat kepada Tuhan Yesus. Dan hidup kami juga harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami, untuk kami mau terus belajar kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu ada memenuhi hidup kami, dan hidup kami terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dadah. Bye. Tadi ngobrolin apa sama Kak Bima sama Kak Jesa? Tadi kita ngobrolin tentang perumpamaan penabur, Kak. Hmm. Jadi, ada 3 jenis tanah. Yang satu ada di tanah tandus. Kemudian yang kedua ada di semak-semak belukar. Kemudian yang ketiga ada di tanah subur. Betul, Kak? Betul. Nah, seperti itu firman Tuhan. Oh, jadi seperti aktivitas kita pada minggu hari ini, kita mau bersama-sama menanam biji. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik bisa menyiapkan gelas plastik bekas dan kemudian kapas dan juga biji kacang hijau. Ya. Setelah itu, kalian tempatkan kapas di dalam botol plastik atau gelas plastik tadi, kemudian beri air, kemudian taruh biji kacang hijau tadi ke dalam gelas plastik tadi. Nah, adik-adik masih ingat gak aktivitas minggu lalu? Temanya tentang hidup bahagia bersama Tuhan. Nah, kemarin kan adik-adik udah membuat nih aktivitasnya dan sudah dikirimkan ke kakak-kakak. Kita lihat yuk yang sudah mengirimkan aktivitas di sini. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu. Nah, itu aktivitas untuk minggu hari ini dan minggu yang lalu. Nah, kita mau menutup sekolah minggu hari ini dengan bersama-sama memujikan sebuah lagu, Firman Tuhan ada di hidupku. Kita belajar sama-sama ya kalau ada yang belum tahu lagunya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku, berbuah-berbuah.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye. Oke. Yeay.